Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pakaian adat. Saya Ulfia Safani bersama rekan-rekan saya, Talita Sakihura Fiska, Zara Laura, Daratul Fazira, Dinda Fitria, Rizka Ramadhani. Indonesia adalah negara kepulauan dengan beragam macam budaya yang tersebar di dalamnya dari Sabang sampai Merauke. Budaya yang tersebar di Indonesia itu sangat amat beragam, di antaranya adalah lagu daerah, upacara adat, makanan khas, rumah adat, dan pakaian adat. Nah, di video ini kami akan membahas tentang 38 pakaian adat dari 38 provinsi. Selamat menyaksikan videonya. Baju pesaan dari Jawa Timur. Baju pesaan adalah pakaian adat khas Madura. Pakaian ini merupakan simbol penting budaya Madura dan sering digunakan dalam acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Biasanya baju pesaan dibuat dari bahan-bahan berikut, yaitu kain sutra atau katun yang berkualitas tinggi, kain batik atau kain tenun yang memiliki motif tradisional Jawa Timur, serta bahan lain seperti benang emas atau perak untuk hiasan. Ciri khas baju pesaan. Baju atasan biasanya berwarna hitam dan berlengan panjang tanpa kerah. Di bawah baju hitam terdapat dalaman berupa kaos belang-belang horizontal merah putih. Selain baju dan celana, baju pesaan juga dilengkapi dengan aksesoris khas berupa ikat pinggang besar dan penutup kepala atau biasanya disebut dengan odeng. Lalu, kebaya dari Jawa Tengah. Kebaya Jawa Tengah adalah busana tradisional perempuan Jawa Tengah yang terdiri dari atasan kebaya dan bawahan kain jarik. Bahan kebaya Jawa Tengah. Yang pertama ada kain sutra. Kain sutra berbahan halus dan lembut, sering digunakan untuk acara pesta atau acara formal. Yang kedua adalah kain batik. Kain dengan motif khas Jawa Tengah seperti batik Pekalongan, Solo, dan Jogja. Yang ketiga, kain katun. Kain katun umumnya lebih ringan dan nyaman untuk kegiatan sehari-hari. Yang keempat, kain brokat. Kain brokat dengan tekstur rendah hampir sama dengan kain sutra. Umumnya sering digunakan untuk pesta atau acara formal. Yang kelima, ada kain jarik. Kain jarik adalah kain khas Jawa yang memiliki motif batik. Biasanya ini digunakan untuk rok kebaya. Ciri khas kebaya Jawa. Yang pertama, model kebaya Jawa umumnya lebih sederhana daripada kebaya-kebaya modern. Yang kedua, aksesoris dari kebaya Jawa berupa kalung, gelang, dan selendang. Yang ketiga, warna kebaya Jawa umumnya warna-warna yang lembut seperti hijau dan biru. Makna dari kebaya Jawa adalah keindahan dan keagungan. Berikutnya ada kebaya Sunda dari Jawa Barat. Kebaya Sunda merupakan warisan budaya yang penting bagi masyarakat Sunda. Pakaian ini sering digunakan pada acara-acara adat dan tradisional seperti pernikahan, khitanan, serta upacara keagamaan. Bahan dan ciri khas dari kebaya Sunda. Yang pertama, kain tradisional. Kain tradisional yang digunakan pada kebaya Sunda biasanya berupa batik, sifon, songket, dan katun. Yang kedua, aksesorisnya berupa selendang dan ikat pinggang. Ciri khasnya antara lain yang pertama, potongan longgar, lengan panjang, dan kerah bulat. Yang kedua, warna cerah dan lembut. Yang ketiga, hiasan berupa bordir, sulaman, dan payet. Perbedaan antara kebaya Jawa dan kebaya Sunda ada di kerahnya. Jika kebaya Jawa itu biasanya berbentuk V dan kebaya Sunda berbentuk bulat. Makna dan filosofi dari kebaya Sunda. Kebaya Sunda memiliki filosofi sebagai lambang keanggunan, kelembutan, rendah hati, dan kesederhanaan. Kebaya Sunda juga melambangkan harga diri, kepatuhan, dan kewanitaan. Berikutnya ada Sadariah dari Jakarta atau dari suku Betawi. Baju Sadariah adalah pakaian adat yang dikenakan oleh masyarakat Betawi pada acara-acara resmi seperti pernikahan dan upacara adat. Baju ini memiliki nilai budaya yang tinggi dan merupakan simbol identitas masyarakat Betawi. Baju Sadariah biasanya terbuat dari bahan berikut, yaitu kain sutra atau katun dengan kualitas tinggi. Yang kedua, kain songket atau kain tenun yang memiliki motif tradisional Betawi. Bahan-bahan lain seperti benang emas atau perak untuk hiasan. Ciri khas dan makna. Baju Sadariah memiliki beberapa ciri khas yang unik, seperti
motif tradisional Betawi yang terdapat pada kainnya, motif bunga, daun, atau geometris, lalu warna-warna yang cerah dan kontras seperti merah, kuning, dan hijau. Hiasan-hiasan seperti manik-manik, benang emas, atau perak, lalu potongan dan desain yang unik, seperti potongan yang panjang dan lebar atau desain yang memiliki banyak lipatan dan hiasan. Baju Sadariyah melambangkan identitas Betawi yang rendah hati, sopan, dinamis, dan berwibawa. Baju kurung tanggung dari Jambi. Baju kurung tanggung adalah pakaian adat yang unik dan khas, memiliki nilai budaya yang tinggi dan merupakan simbol identitas masyarakat Jambi. Baju kurung tanggung biasanya terbuat dari bahan-bahan seperti kain sutra atau katun dengan kualitas tinggi, kain songket atau kain tenun yang memiliki motif tradisional Jambi, serta bahan tambahan seperti benang emas atau perak untuk keindahan tambahannya. Ciri khas dari baju kurung tanggung. Baju kurung tanggung memiliki beberapa ciri khas yang unik, seperti motif tradisional yang terdapat di dalam kain, warna yang cerah dan kontras, hiasan manik-manik, potongan atau desain yang unik. Berikutnya, ulai balang dari Aceh. Baju ulai balang merupakan pakaian adat tradisional Aceh yang memiliki ciri khas dan makna mendalam. Bahan yang digunakan biasanya kain tenun dari sutra atau kapas yang seringkali berwarna hitam. Ciri khas dari baju ulai balang. Baju ulai balang memiliki model bentuk seperti beskap atau blazer. Lalu, warnanya dominasi warna hitam melambangkan keanggunan dan kesederhanaan. Aksesorisnya dipercantik dengan sulaman benang emas dan dipadukan dengan celana panjang serta sarung khas Aceh. Makna yang terkandung di dalamnya melambangkan kebudayaan Melayu dan Islam yang harmonis, serta menunjukkan status sosial yang tinggi di kalangan bangsawan Aceh. Berikut ini adalah jenis pakaian Aceh. Yang pertama yaitu linto baru. Linto baru adalah pakaian untuk pria, biasanya dilengkapi dengan senjata tradisional seperti rencong dan siwah, melambangkan keberanian dan kekuatan. Lalu yang kedua, dada baru. Untuk wanita, biasanya memiliki desain yang lebih elegan dan dihiasi dengan sulam benang emas. Di sini ada gambar contoh yaitu pernikahan Cut Meyriska dan Roger Danuarta. Lalu ada kustin dari Kalimantan Timur. Baju kustin merupakan pakaian adat tradisional dari suku Kutai yang mendiami Kalimantan Timur. Baju kustin biasanya dikenakan oleh golongan menengah ke atas dan merupakan pakaian resmi upacara pada masa kerajaan Kutai Kartanegara. Saat ini baju kustin masih digunakan dalam upacara pernikahan dan acara adat lainnya. Nama kustin berasal dari bahasa Kutai yang berarti busana. Bahan dan ciri khas baju kustin. Bahan baju kustin biasanya terbuat dari beludru hitam dengan pasmen atau sulaman benang emas yang menghiasi pinggirannya. Lengan baju kustin biasanya berlengan panjang dan berkerah tinggi. Celana pada baju kustin biasanya celana panjang berwarna hitam. Setorong atau topi biasanya menggunakan kopiah bundar tinggil dengan 15 cm berwarna emas dengan lambang walpen yang melambangkan strata sosial pemakaiannya. Lalu ada dodot rambau atau kain panjang dengan rumbai-rumbai keemasan yang diikatkan di bagian luar celana, menjuntai hingga ke tumit di bagian belakang dan hingga lutut di bagian depan. Yang terakhir ada gerak gempa atau kembang goyang. Ini adalah hiasan logam bersepuh emas yang ditusukkan pada sanggul wanita. Kalimantan Tengah. Baju adat Kalimantan Tengah adalah pakaian tradisional yang digunakan oleh suku Dayak di Kalimantan Tengah dalam upacara adat, pernikahan, atau perayaan lainnya. Pakaian ini memiliki ciri khas yang kaya akan simbolisme dan mencerminkan nilai budaya serta kehidupan sosial masyarakat Dayak. Bahan utama yang digunakan adalah kain tenun dengan motif khas, sering dihiasi manik-manik, kulit hewan, dan batu. Kain tenun Dayak dibuat dengan teknik tradisional, menggunakan benang kapas atau sutra. Baju adat Kalimantan Tengah bukan hanya sekedar pakaian, tetapi juga sebagai simbol dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan keyakinan yang sangat dihormati oleh masyarakat Dayak.
Kalimantan Utara. Baju adat Kalimantan Utara adalah pakaian tradisional yang digunakan oleh masyarakat Kalimantan Utara yang mencakup berbagai suku Dayak, Bugis, dan Banjar. Baju adat ini memiliki ciri khas dan nilai-nilai budaya yang mendalam, mencerminkan identitas dan kebanggaan masyarakat setempat. Baju adat ini umumnya dibuat dari bahan alami seperti kain tenun tradisional dengan motif khas yang dihasilkan secara manual. Baju untuk lelaki umumnya berupa jas panjang dengan celana atau sarung, sedangkan wanita menggunakan kebaya atau rok panjang dengan baju atasan yang dihiasi dengan sulaman atau bordiran. Baju adat Kalimantan Utara juga tidak hanya berfungsi sebagai pakaian, tetapi juga syarat dengan nilai filosofis yang menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan roh nenek moyang. Setiap detail pakaian memiliki cerita dan makna tersendiri yang kaya akan budaya lokal. Maluku Utara. Baju adat Maluku Utara adalah pakaian tradisional yang mencerminkan kebudayaan dan kekayaan budaya masyarakat Maluku Utara. Pakaian adat ini digunakan dalam berbagai acara penting seperti upacara adat, pernikahan, dan perayaan lainnya. Baju adat Maluku Utara terbuat dari kain tenun. Kain tenun ini memiliki pola dan warna yang khas, biasanya mengandung simbol atau cerita yang berkaitan dengan budaya setempat. Baju adat Maluku Utara sering dihiasi dengan motif tradisional yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, alam, serta kepercayaan masyarakat. Baju adat ini memiliki makna dan simbolisme yang mendalam, yang berkaitan dengan sejarah dan kepercayaan masyarakat setempat. Papua Tengah. Baju adat Papua Tengah adalah pakaian tradisional yang digunakan oleh masyarakat suku-suku yang tinggal di wilayah Papua Tengah. Pakaian adat ini sering dipakai dalam acara-acara adat, upacara keagamaan, perayaan, atau upacara penting lainnya. Baju adat Papua Tengah terbuat dari bahan alami yang dihasilkan dari alam sekitar. Beberapa bahan umumnya digunakan seperti serat alami, tenun tradisional, kulit binatang, bulu burung, dan kerang. Baju adat Papua Tengah memiliki ciri khas yang berbeda dengan pakaian lainnya. Baju adat ini berfungsi untuk menunjukkan identitas suku dan budaya, serta sebagai simbol dari tradisi yang sudah turun-temurun. Sumatera Selatan. Baju adat Sumatera Selatan adalah pakaian tradisional yang dikenakan oleh masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan, terutama oleh suku Melayu Palembang. Pakaian adat ini dipakai dalam berbagai acara adat, pernikahan, serta upacara penting lainnya. Baju adat Sumatera Selatan terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas tinggi, yang menggambarkan kemewahan dan status sosial masyarakat. Beberapa bahan yang umum digunakan adalah sutra, songket, kain brokat, kain katun, dan poliester. Baju adat Sumatera Selatan memiliki sejumlah ciri khas yang membedakan dengan pakaian adat, seperti penggunaan songket. Songket adalah ciri khas terutama dalam baju adat Sumatera Selatan. Kain songket yang terbuat dari benang emas atau perak memberikan kesan mewah dan elegan pada pakaian. Baju adat Sumatera Selatan adalah simbol dari kekayaan budaya, kemakmuran, dan rasa hormat terhadap tradisi. Sulawesi Utara. Baju adat Sulawesi Utara merujuk pada pakaian tradisional yang dikenakan oleh masyarakat suku Minahasa dan suku-suku lainnya di Sulawesi Utara. Pakaian adat ini memiliki peran penting dalam acara adat, pernikahan, dan upacara lainnya. Baju adat Sulawesi Utara terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas, yang seringkali mencerminkan kemewahan dan status sosial. Baju adat Sulawesi Utara memiliki ciri khas yang membedakan dengan pakaian adat dari daerah lainnya. Salah satu ialah motif tenun yang khas khususnya dari suku Minahasa, seringkali menggunakan kain tenun dengan motif-motif geometris atau alam yang unik. Baju adat Sulawesi Utara bukan hanya sekedar pakaian, tetapi merupakan simbol dari kekayaan budaya, tradisi, dan nilai-nilai sosial yang mendalam. Sulawesi Tengah merupakan pakaian tradisional yang digunakan dalam upacara adat dan acara resmi.
terutama oleh suku Kaili. Baju ini terdiri dari baju nukboni untuk wanita dan baju kaji untuk pria, yang biasanya dibuat dari kain satin, boludru atau sutra, serta dihiasi motif khas dan aksesoris emas atau perak. Ciri khasnya adalah berwarna mencolok seperti merah, emas, atau hijau, melambangkan keberanian dan kejayaan. Selain itu, baju adat ini juga mencerminkan status sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap alam serta leluhur, menjadikannya simbol budaya dan kaya akan makna. Adat Sulawesi Barat berasal dari suku Mandar dengan baju patuk duk toanie untuk wanita dan baju poko untuk pria. Pakaian ini dibuat dari kain sutra khas Mandar, lipat sakbe yang ditenun secara tradisional. Ciri khasnya adalah warna cerah dan motif kain yang mencerminkan budaya pesisir Mandar, serta aksesoris emas yang menandakan status sosial. Pakaian ini melambangkan keberanian, kemakmuran, dan identitas masyarakat Mandar, sekaligus menjadi warisan budaya yang harus dilestarikan. Maluku disebut baju cele, yang terbuat dari kain tenun bermotif geometris, dengan warna merah dan kombinasi emas atau perak. Ciri khasnya adalah potongan sederhana namun elegan, dengan kebaya pendek untuk wanita dan baju lengan panjang atau pendek untuk pria, dipadukan dengan sarung atau rok panjang. Aksesoris seperti tusuk konde dan kalung emas sering digunakan. Baju cele melambangkan kesederhanaan, kebersamaan, serta nilai adat yang kuat, sekaligus menjadi simbol identitas budaya masyarakat Maluku. Banten terdiri dari pakaian adat suku Baduy dan pakaian pengantin khas Banten. Suku Baduy mengenakan baju pangsi dan kebaya sederhana dari kain katun polos dengan warna putih untuk baduy dalam dan warna hitam untuk baduy luar. Pakaian pengantin Banten lebih mewah dengan jas kain batik dan blangkon untuk pria, serta kebaya bersulam emas dan mahkota siger untuk wanita melambangkan keagungan. Secara keseluruhan, baju adat Banten mencerminkan kesederhanaan, kearifan lokal, serta adat dijunjung tinggi. Papua Selatan terdiri dari koteka dan rok rumbai yang dibuat dari bahan alami seperti serat pohon, daun sagu, dan kulit kayu. Pria mengenakan koteka dan rok rumbai, sedangkan wanita memakai rok rumbai dengan penutup dada sederhana. Ciri khasnya adalah kesederhanaan dengan hiasan tubuh seperti tato, manik-manik, dan cat tubuh dari tanah liat atau warang. Pakaian ini melambangkan keseleraan dengan alam, keberanian, dan identitas budaya suku asli yang menjadi tradisi leluhur. Pakaian adat Nusa Tenggara Barat memiliki nilai filosofi tinggi, mencerminkan status sosial adat istiadat dan kepercayaan masyarakat setempat. Sutra bahan berkualitas tinggi yang lembut, berkilau, dan nyaman digunakan sering digunakan oleh kaum bangsawan. Beludru kain tebal dengan tekstur lembut yang memberikan kesan elegan, biasanya digunakan untuk acara resmi. Katun halus alternatif yang lebih ringan dan nyaman, sering digunakan untuk versi baju poro yang lebih sederhana. Songket kain tradisional dengan motif khas yang ditenun menggunakan benang emas atau perak sebagai bawahannya. Selain itu, baju poro biasanya dihias dengan bordiran emas atau perak, serta dipadukan dengan aksesoris emas seperti kalung dan gelang untuk menambah kesan kemewahan. Pakaian adat Bangka Belitung. Pakaian ini biasa disebut dengan paksian, yang bahan baju atasnya terbuat dari kain beludru karena memiliki kesan yang mewah dan elegan. Untuk bagian bawahnya menggunakan kain soket, yaitu tenun khas yang melambangkan kemewahan dan status sosial pemakainya. Berbagai aksesoris mahkota paksian, kalung, gelang, dan pending terbuat dari emas atau logam berlapis emas, mencerminkan budaya Melayu yang kaya akan simbol kemakmuran. Pakaian adat Gorontalo disebut dengan bilu untuk wanita dan makuta untuk pria. Kain sutra digunakan untuk baju kurung wanita dan baju lengan panjang pria. Kain beludru kadang digunakan untuk variasi pakaian tenun atau brokat digunakan sebagai bawahan seperti sarung ataupun kain panjang. Sering dihiasi motif khas Gorontalo. Logam emas atau kuningan dipakai untuk aksesoris seperti mahkota, kalung, gelang, dan sabuk. Melambangkan kemakmuran dan kebangsaaan, bahan-bahan ini mencerminkan status sosial dan adat istiadat masyarakat Gorontalo. Setiap suku di Nusa Tenggara Timur memiliki corak dan motif tenun yang khas, mencerminkan identitas budaya masing-masing.
Baju adat Nusa Tenggara Timur umumnya terbuat dari kain tenun ikat yang dibuat secara tradisional oleh masyarakat setempat. Benang kapas bahan utama untuk menenun kain tenun ikat yang diolah secara tradisional. Pewarna alami warna pada kain tenun dihasilkan dari bahan alami seperti akar, daun, dan kulit kayu. Kain katun atau sutra digunakan untuk pembuatan blus, kebaya, atau baju pria yang dipadukan dengan kain tenun. Logam dan manik-manik digunakan untuk aksesoris seperti kalung, gelang, dan ikat pinggang. Setiap daerah di Nusa Tenggara Timur memiliki motif dan teknik menenun yang khas, menjadikan pakaian adat mereka unik dan syarat makna budaya. Baju adat Lampung Pepaduan biasa disebut tulang bawang, kain tapis kain tenun khas Lampung yang dibuat dari benang katun kain beludru atau sutra. Digunakan untuk baju kurung wanita dan baju lengan panjang pria, memberikan kesan mewah dan elegan. Kuningan digunakan untuk aksesoris seperti singger, mahkota, kalung, gelang, dan pending ikat pinggang, melambangkan status sosial dan kebangsaan. Emas dan perak digunakan untuk hiasan atau motif pada kain tapis, memperkaya keindahan pakaian adat. Bahan-bahan ini mencerminkan keindahan dan kebanggaan budaya suku Padun di Lampung. Papua, baju adat memiliki nilai budaya dan spiritual yang kuat, sering digunakan dalam upacara adat, tarian, dan perayaan penting masyarakat Papua. Koteka, pakaian pria suku pedalaman, terbuat dari kain labu hutan yang dikeringkan dan dibentuk sesuai ukuran rok rumbai pakaian pria dan wanita, terbuat dari serat tanaman atau daun sagu kering. Sering dipadukan dengan hiasan kepala dari bulu burung cendrawasih, sering dihiasi dengan pewarna alami dari tanah atau tumbuhan. Bulu burung cendrawasih atau kasuri digunakan sebagai hiasan kepala untuk melambangkan status sosial dan kehormatan. Manik-manik dan tulang hewan dipakai sebagai kalung, gelang, atau hiasan tubuh. Tas noken terbuat dari serat pohon yang dianyam secara tradisional. Baju adat Papua ini mencerminkan kedekatan masyarakat dengan alam serta warisan budaya yang diwariskan. Sumatera Utara. Sumatera Utara memiliki beberapa pakaian adat. Pakaian adat ulos adalah salah satu pakaian adat yang berasal dari Sumatera Utara. Pakaian adat ulos adalah pakaian adat Batak yang terbuat dari kain tenun ulos. Ulos merupakan kebudayaan Batak yang diwariskan secara turun-temurun. Ciri khas pakaian adat ulos didominasi oleh warna merah, hitam, dan putih, hiasan benang perak atau emas, pola dan aturan yang bervariasi. Maknanya melambangkan ikatan kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya. Merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Bahan pakaian ulos adalah benang kapas atau sutra yang ditenun dengan pewarna alami atau sintesis. Pakaian adat Sumatera Barat. Pakaian adat Koto Gadang adalah pakaian adat yang berasal dari Sumatera Barat. Pakaian adat ini biasanya dikenakan oleh pengantin adat Minangkabau. Ciri khas pakaian adat Koto Gadang adalah berwarna merah dan emas. Namun, saat ini pakaian adat Koto Gadang sudah memiliki berbagai macam warna, seperti kuning keemasan, biru, ungu tua, dan hitam. Pakaian adat Koto Gadang memiliki makna yang berkaitan dengan adat Basyandi Syarak. Syarak Basandi, Kitabullah, dan ajaran agama Islam. Bahan pakaian adat Koto Gadang, Minangkabau, umumnya terbuat dari kain beludru, songket, dan satin. Pakaian adat Riau. Pakaian adat Riau memiliki ciri khas longgar dan biasanya menggunakan kain songket. Pakaian adat Riau juga memiliki beragam jenis, seperti baju Melayu cekak musang, baju Melayu gunting Cina, baju Melayu teluk belaga, baju kurung, dan kebaya labuh. Ciri khas pakaian adat Riau, ukurannya longgar,
Menggunakan kain songket, aksesoris yang digunakan disesuaikan dengan tujuan pemakaian. Kebanyakan baju adat Riau memiliki 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Makna pakaian adat Riau: pakaian adat Riau melambangkan kekayaan budaya yang harus dilestarikan. Pakaian adat Riau juga merepresentasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pakaian adat Riau juga mencerminkan tidak hanya keindahan estetika, tetapi juga kekayaan tradisi mendalam masyarakat Riau. Bahan pakaian adat Riau beragam, di antaranya kain songket, sutera, katun, asti, dan lejo. Nah, sekarang kita beralih ke Yogyakarta. Surjan adalah pakaian adat Jawa, khususnya di daerah Yogyakarta, yang biasa dikenakan oleh laki-laki. Surjan memiliki makna filosofis yang mendalam dan disebut sebagai pakaian takwa. Ciri-ciri surjan: berkerah tegak dan berkancing, bentuknya mirip jas, bawahannya dipadukan dengan kain jarik, tidak lengkap tanpa memakai blangkon. Makna filosofis surjan: motif lurik atau garis lurus yang sejajar melambangkan kata furqan yang berarti pemisah atau pembeda. Kancing pada bagian leher depan melambangkan rukun iman. Kancing pada bagian dada dekat perut melambangkan 3 nafsu yang harus dikendalikan. Kancing pada lengan kanan dan kiri dikaitkan dengan rukun Islam. Bahan dasar surjan terutama adalah kain tenun lurik. Pakaian adat Bali. Payas agung adalah pakaian adat Bali yang mewah dan spesial. Biasanya pakaian adat Bali. Payas agung adalah pakaian adat Bali yang mewah dan spesial. Biasanya dipakai pada upacara pernikahan atau potong gigi. Payas agung memiliki makna untuk memperkuat adat dan budaya Bali. Ciri khasnya didominasi warna emas, menggunakan mahkota tinggi, menggunakan riasan yang mencolok dan mewah, menggunakan kain dengan berbagai warna, menggunakan kain yang panjangnya mencapai mata kaki, menggunakan selendang yang dihiasi di bahu, menggunakan songket khas Bali. Makna yang tersirat adalah payas agung menggambarkan keindahan, kebahagiaan, dan kegembiraan. Payas agung menjadi simbol kehormatan dan status yang tinggi dalam kebudayaan masyarakat Bali. Pakaian adat Bali payas agung terbuat dari kain tradisional Bali seperti songket, endek, dan ikat. Selain itu, payas agung juga menggunakan bahan kemben, kampuh, dan umpal. Kalimantan Selatan. Pakaian adat Kalimantan Selatan memiliki beragam jenis, seperti baju kurung, baju talu balangan, dan baju babaju kungalung pacinan. Pakaian adat ini biasanya dikenakan pada acara-acara formal seperti pernikahan, upacara adat, dan perayaan keagamaan. Ciri khas pakaian adat Kalimantan Selatan adalah potongan longgar, warna-warna cerah, dan perpaduan budaya. Pakaian adat Kalimantan Selatan memiliki makna yang beragam, seperti menggambarkan kehidupan agraris, hubungan manusia dengan alam, dan keberagaman budaya. Pakaian adat Kalimantan Selatan terbuat dari kain sasirangan, songket, tenun, dan sutra. Pakaian adat Sulawesi Selatan. Pakaian adat wanita suku Bugis Makassar yang sering digunakan dalam pernikahan dan acara adat lainnya. Kain tipis seperti muslin atau katun, biasanya berwarna cerah. Lengan pendek warna mencolok yang menunjukkan tingkatan usia wanita, serta dipadukan dengan sarung sutra, melambangkan keanggunan, kesucian, dan kebangsawanan bagi wanita Bugis Makassar. Pakaian adat Bengkulu. Busana tradisional yang dikenakan oleh masyarakat Bengkulu dalam upacara pernikahan dan acara adat lainnya. Terbuat dari kain songket khas Bengkulu yang dihiasi dengan benang emas,
baju kurung cekak, musang untuk pria, dan baju kurung untuk wanita dengan aksesoris seperti mahkota, kalung, serta selempang songket, melambangkan kemegahan, keanggunan, dan nilai budaya yang diwariskan turun-temurun. Pakaian adat Kalimantan Barat. Pakaian adat suku Dayak yang digunakan dalam upacara adat dan pertunjukan budaya. Terbuat dari serat kayu kapuo atau kulit kayu, dihiasi dengan manik-manik serta bulu burung enggang. Warna dominan coklat dengan ornamen khas Dayak, serta tambahan aksesoris seperti ikat kepala berbulu burung enggang, melambangkan keberanian, kearifan lokal, dan hubungan erat dengan alam. Pakaian adat Papua Barat. Pakaian adat suku Arfa yang digunakan dalam tarian dan upacara adat di Papua Barat. Terbuat dari daun sagu kering dan serat alam lainnya. Rok rumbai dari serat alami dilengkapi dengan aksesoris kepala dari bulu burung cendrawasih, menggambarkan kehidupan yang harmonis dengan alam serta identitas suku Arfa. Pakaian adat Papua Pegunungan. Pakaian adat pria suku Dani dan suku lainnya di pegunungan Papua yang digunakan dalam keseharian maupun acara adat. Terbuat dari kulit labu air yang dikeringkan. Bentuknya menyerupai tabung dan dipakai pada alat kelamin pria tanpa tambahan pakaian lain, menunjukkan identitas budaya, kedewasaan, serta status sosial di masyarakat Papua. Pakaian adat Sulawesi Tenggara. Pakaian adat suku Buton yang digunakan dalam acara resmi dan adat seperti pernikahan serta upacara kerajaan. Kain tenun khas Sulawesi Tenggara yang berwarna cerah. Potongan sederhana dengan warna mencolok serta ornamen khas suku Buton, melambangkan kemandirian dan nilai-nilai luhur dalam masyarakat Buton. Nah, itulah pakaian-pakaian adat yang ada di Indonesia. Favorit kalian yang mana nih guys? Kalian dari daerah mana? Selamat menikmati videonya ya. Saksikan sampai habis. Sampai jumpa.